Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zamrud Mirah Delima, SE MSI AK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis laporan kinerja keuangan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Cindy Maya Marsanda dengan NIM 2022-12045. Ada Yusnia Nur Afifah dengan NIM 2022-12046, dan yang terakhir ada Revanda Atnafika dengan NIM 2022-12064. Yang pertama ada kerangka menganalisis varians, terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab pada laba. Yang kedua merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor penyebab tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba variasi dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, menghitung dampak tersebut secara lebih spesifik. Yang kelima, menambahkan kompleksitas faktor penyebab laba secara bertahap dari yang paling mendasar. Yang keenam, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas faktor sudah tidak bisa diidentifikasi lagi dengan faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Selanjutnya ada beberapa jenis varians. Yang pertama yaitu varians pendapat, yaitu menghitung varians harga, volume, dan bauran penjualan dibuat untuk setiap lini produk, kemudian digunakan menghitung total varians. Varians yang positif adalah menguntungkan dan yang negatif adalah yang tidak menguntungkan. Selanjutnya jenis varians pendapat. Jenis varians pendapat terbagi menjadi beberapa. Yang pertama jenis varians harga penjualan. Varians harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Yang kedua varians bauran dan volume, dihitung dengan selisih volume aktual dengan volume yang dianggarkan, kemudian dikalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang ketiga varians penetrasi pasar dan volume industri, dihitung dengan varians pangsa pasar sama dengan penjualan aktual dikurangi volume industri dikali penetrasi pasar yang dianggarkan, kemudian dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada varian bebas. Yang pertama, biaya tetap. Varian antar biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengukuran, karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik dari oleh volume penjual maupun volume produksi. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan profesional dengan volume. Biaya produksi yang dianggarkan harus sesuai dengan volume produksi aktual. Selanjutnya yaitu ada variansi dalam praktik. Yang pertama, periode waktu dari perbandingan. Beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu sebagai dasar perbandingan antara anggaran tahun dan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh, yang menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan laba. Yang kedua, fokus pada margin kotor. Tugas manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan. Margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dan biaya produksi standar. Selanjutnya yaitu variansi dalam praktik. Standar evaluasi. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila dipersiapkan dan dikoordinasi secara hati-hati, maka standar unggul. Standar ini merupakan dasar terhadap kinerja aktual yang diperbandingkan banyak perusahaan. Yang kedua, standar historis. Kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa sehingga perbandingan tidak valid. Juga kinerja periode tersebut sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya C, standar eksternal, yaitu standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan lain dalam industri yang sama. Jika kondisinya serupa, maka perbandingan semacam itu dapat menghasilkan dasar yang bisa diterima untuk mengevaluasi kinerja.
D. Keterbatasan standar. Adanya kemungkinan biaya standar bukan merupakan estimasi akurat. Situasi ini muncul karena standar tidak ditetapkan selayaknya. Juga kondisi yang berubah-ubah membuat standar menjadi usang. Selanjutnya, variansi dalam praktik yang pertama, sistem biaya penuh. Biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Yang kedua, jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis dengan beberapa tingkatan. Yang ketiga, biaya teknik dan biaya diskresioner, terdiri dari biaya teknik dan beban kebijakan. Selanjutnya, keterbatasan analisis varians. Yang pertama, tidak menjelaskan penyebab varians terjadi dan perihal apa yang dilakukan. Yang kedua, teknik statistik tidak dapat diterapkan jika dengan interval yang sering, sehingga kesulitan dalam mengukur signifikasi varians. Yang ketiga, ketika laporan kinerja agregasi, varians yang meniadakan sangat menyesatkan penggunanya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.